Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil review jurnal kami. Dan saya atas nama Nur Hikmah Tahir, saya atas nama Rizky Kurnia, dan saya atas nama Rizky Andi Hafiz. Kami akan membacakan hasil review jurnal kami. Paper title: Transformasi Bisnis Melalui Sistem Informasi Manajemen, Inovasi Berkelanjutan, Dampak Organisasi. Author: Titania Febrianti, Muhammad Irwan Fadil Nasution. Review information: Nur Hikmah Tahir, Rizky Kurnia, Rizky Andi Hafiz. Summary of the paper. Makalah ini membahas tentang peran sistem informasi manajemen atau biasa disingkat dengan SIM dalam mendukung transformasi bisnis. Transformasi bisnis di sini merujuk pada perubahan signifikan dalam cara perusahaan beroperasi, terutama dalam konteks era digital. SIM membantu perusahaan berinovasi, meningkatkan efisiensi serta mendukung berkelanjutan jangka panjang. Object of the paper. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi SIM dapat membantu perusahaan mengadopsi teknologi baru, meningkatkan inovasi, dan mengoptimalkan proses bisnis untuk mencapai keberlanjutan. Key findings. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIM memiliki peran penting dalam meningkatkan komunikasi antara departemen, memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih baik, dan membantu organisasi memanfaatkan teknologi untuk inovasi dan efisien operasional. SIM juga berkontribusi pada keberlanjutan organisasi dalam mengurangi biaya dan dampak lingkungan. Metodologi use. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, di mana penulis mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, penelitian sebelumnya yang relevan dalam topik SIM dan transformasi bisnis. Evaluation of the paper. Originality of contribution. Makalah ini memberikan pandangan yang cukup baru dan manfaat tentang bagaimana SIM tidak hanya digunakan sebagai alat teknik, tetapi juga sebagai alat strategi untuk mendorong inovasi yang berkelanjutan dan kontribusi yang relevan bagi perusahaan yang sedang berusaha melakukan transformasi di era digital. Relevance of the field. Penelitian ini sangat relevan dalam bidang manajemen dan teknologi informasi, terutama bagi perusahaan yang ingin memaksimalkan penggunaan teknologi informasi untuk mendukung bisnis mereka. Clarity of the paper. Penulis menjelaskan konsep ide-ide yang cukup jelas, terutama dalam mengembangkan bagaimana SIM bekerja dalam suatu perusahaan, namun penjelasan metodologi terasa kurang mendalam, sehingga pembaca mungkin kesulitan untuk mendalami bagaimana data dikumpulkan dan dianalisis. Depth of analysis. Analisis yang dilakukan cukup dalam aspek inovasi dan berkelanjutan, tetapi akan lebih baik jika penulis menambahkan data empiris yang mendukung klaim mereka. Dengan begitu, pembaca dapat melihat bukti nyata dari apa yang dijelaskan. Struktur and organization. Struktur makalah ini teratur dan mengikuti alur yang logis, mulai dari pengenalan SIM, pembahasan peran SIM dan dalam inovasi berkelanjutan, sehingga kesimpulan tentang manfaat SIM untuk transformasi bisnis. Bagi bagian-bagian utama seperti pengenalan, metodologi, hasil dan kesimpulan disajikan dengan jelas. Metodologi appropriateness. Metodologi studi literal yang digunakan sesuai dengan tujuan penelitian ini, tetapi hanya karena mengandalkan literatur, kurangnya data empiris menjadi kelemahan. Untuk topik yang mengupas dampak langsung pada bisnis, sebaiknya ada data atau contoh nyata yang mendukung relevan. Referensi yang digunakan oleh penulis cukup relevan dan terbaru, termaksud beberapa buku dan artikel penting yang banyak digunakan dalam bidang SIM dan manajemen. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Rizky Kurnia. Kepadanya saya persilahkan. 6. Strength of the paper.
Kekuatan dari makalah tersebut terbagi ada dua. Yang pertama adalah pendekatan baru. Penulis berhasil menyajikan bagaimana SIM bisa dilihat sebagai alat yang tidak hanya mendukung operasi perusahaan, tetapi juga mendorong inovasi yang berkelanjutan. Ini memberikan pandangan baru yang relevan bagi perusahaan di era digital. Kelebihan kedua adalah strukturnya yang jelas. Alur makalah yang terstruktur dan baik membuat pembaca mudah memahami hubungan antara SIM, inovasi, dan keberlanjutan. Selanjutnya adalah weakness of the paper atau kekurangan dari jurnal. Kekurangannya ada dua. Yang pertama adalah kekurangan data empiris. Salah satu kelemahan utama dari makalah ini adalah tidak adanya data empiris atau studi kasus yang konkret. Semua argumen didasarkan pada literatur yang sudah ada, sehingga sulit untuk melihat dampak nyata dari SIM dalam sebuah organisasi. Kelemahan kedua adalah penjelasan metodologi yang kurang terperinci. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi literatur, dijelaskan secara umum tanpa detail tentang bagaimana proses analisis dilakukan atau bagaimana sumber-sumber dipilih. Hal ini membuat pembaca kurang bisa memahami proses pengumpulan dan analisis data. Selanjutnya adalah recommendations of improvement. Hal yang mungkin dapat menjadi rekomendasi untuk ditingkatkannya makalah ini. Pertama adalah tambahkan studi kasus atau data empiris. Agar makalah ini lebih kuat, penulis sebaiknya menambahkan contoh studi kasus atau data dari perusahaan yang benar-benar telah menerapkan SIM. Ini akan memberikan bukti konkret tentang manfaat SIM. Yang kedua adalah perjelas metodologi. Penjelasan lebih rinci tentang bagaimana literatur dipilih dan dianalisis akan sangat membantu pembaca untuk memahami proses penelitian ini. Selanjutnya adalah overall assessment. Secara keseluruhan, makalah ini memberikan pandangan yang relevan dan bermanfaat tentang peran SIM dalam transformasi bisnis. Namun, untuk dipublikasikan perlu adanya referensi besar, terutama dalam hal penambahan data empiris dan penjelasan metodologi yang lebih besar. Rekomendasi perlu dilakukan revisi besar. Selanjutnya adalah additional comments atau komen tambahan. Makalah ini sudah cukup baik dalam menjelaskan peran penting SIM dalam mendukung inovasi dan keberlanjutan. Akan lebih menarik jika penulis bisa menyertakan contoh nyata dari perusahaan yang sudah menerapkan SIM dan mendapatkan manfaat dari transformasi bisnis. Selanjutnya, saya akan memaparkan review jurnal kami yang kedua yang berjudul Peran Sistem Informasi Manajemen dalam Mengendalikan Operasional Badan Usaha Milik Daerah. Penulisnya adalah Lesi Hertati Asmawati dan Marlina Widianti. Summary of the paper. Jurnal ini meneliti peran sistem informasi manajemen atau SIM dalam meningkatkan operasional badan usaha milik daerah atau BUMD. Penelitian ini berfokus pada bagaimana kompetensi sumber daya manusia atau SDM, prestasi kerja, dan promosi jabatan mempengaruhi implementasi SIM di 132 sub-unit BUMD di Indonesia. Metode yang digunakan adalah survei deskriptif dengan analisis data menggunakan SEM referral. Selanjutnya adalah objective of the paper. Menilai pengaruh kompetensi SDM, prestasi kerja, dan promosi jabatan terhadap efektivitas sistem informasi manajemen dalam BUMD. Selanjutnya adalah key findings. Kata kuncinya adalah kompetensi SDM, prestasi kerja, promosi jabatan memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas SIM yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan profitabilitas BUMD. Selanjutnya adalah metodologi use. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner dan analisis data dilakukan menggunakan SEM. Evaluation of the paper. Originality and contribution.
Penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam mengaitkan kompetensi SDM dengan efektivitas sistem informasi manajemen, khususnya dalam konteks BUMD. Relevance to the field. Topik ini sangat relevan karena SIM semakin penting dalam operasional organisasi modern, terutama di sektor publik seperti BUMD. Clarity of the paper. Secara keseluruhan, makalah ini ditulis dengan jelas, namun ada beberapa bagian teknis yang memerlukan penjelasan lebih lanjut untuk pembaca awam. Depth of analysis. Analisis mendalam dan didukung oleh data yang komprehensif, tetapi dapat lebih dieksplorasi dalam kaitannya dengan variabel eksternal. Structure and organization. Makalah terstruktur dengan baik, dengan alur yang jelas mulai dari pengantar, metodologi hingga kesimpulan. Metodologi appropriateness. Metodologi yang digunakan sesuai dengan tujuan penelitian, namun pemilihan teknis analisis dapat diperluas untuk mempertimbangkan variabel lain. Referensi yang digunakan cukup relevan dan terkini, namun beberapa literatur tambahan dapat memperkuat dasar teoritis. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Reskianti Hafid. Kepadanya saya persilakan. Strength of the paper, pendekatan inovatif dengan menggabungkan kompetensi SDM, prestasi kerja, dan promosi jabatan dalam analisis peran SIM. Data yang diperoleh dari 132 subunit BUMD memberikan sampel yang cukup representatif. Struktur dan penyajian informasi pun sangat jelas dan teratur. Selanjutnya ada weakness of the paper. Analisis kurang mendalam terkait dampak lingkungan eksternal terhadap efektivitas SIM. Penjelasan metodologi khususnya tentang teknik SEM Lisrel kurang terperinci, sehingga sulit untuk direplikasi oleh peneliti lain. Selanjutnya, recommendation for improvement. Penulis sebaiknya menambahkan referensi lebih banyak tentang variabel eksternal yang mempengaruhi efektivitas SIM di BUMD. Penjelasan lebih rinci tentang metodologi dan teknik analisis data akan membantu meningkatkan replikabilitas penelitian. Dan selanjutnya ada overall assessment. Makalah ini memiliki kontribusi yang signifikan dalam penelitian sistem informasi manajemen pada BUMD. Namun, beberapa perbaikan dapat dilakukan dalam penjelasan metodologi dan analisis variabel eksternal, layak dipublikasikan dengan revisi kecil. Rekomendasi diterima dengan revisi kecil. Yang terakhir ada additional comments. Jurnal ini menyajikan wawasan yang sangat relevan dalam konteks penerapan sistem informasi manajemen di sektor publik. Penulis berhasil menyampaikan temuan yang komprehensif, dan saya mengapresiasi usaha mereka dalam melakukan penelitian ini. Itulah tadi hasil presentasi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.